Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pembelajaran matematika kali ini, Bu Yul akan mereview dari LKPD 01, 02, dan 03. Review di sini adalah supaya bisa dijelaskan secara lebih gamblang lewat papan tulis. Selanjutnya kita akan menggambar dengan garis bilangan operasi bilangan dari negatif 2 ditambah 7. Kita gambar dulu yang pertama, jangan dilihat hasilnya dulu tapi caranya. Yang pertama kita berawal dari berangkat ke 0 menuju ke sebelah kiri sepanjang 2 langkah sampai pada negatif 2. Di sini boleh ditulis negatif 2. Untuk bilangan yang kedua, kita berangkat dari bilangan kedua menuju ke bilangan yang kedua ini 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri tanda dulu. Kemudian dari negatif 2 kita melangkah ke positif 5, di sini 7, maka hasilnya adalah 5. Boleh tulis positif, boleh tidak. Yang kedua, 6 ditambah negatif 5. Hasilnya berapa? Di sini boleh ditulis 5. Kita membuat dulu, harus menggunakan penggaris setiap kali kita menggambar garis bilangan. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama 6, maka kita berjalan ke sebelah kanan, berangkat dari 0 menuju ke angka 6. Negatif 5 berarti arah ke kiri, berangkat dari 6, bukan dari 0. Ingat, berangkat dari bilangan yang pertama, 5 langkah ke kiri. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri tanda dulu. Kemudian dari angka 6 menuju ke 1, boleh dituliskan negatif 5. Maka hasilnya adalah 1. Bisa dipahami? Kalau kurang jelas, boleh bertanya ke Bu Yul secara pribadi. Maka kalian buka kembali PPT 1, PPT 2, LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3 untuk persiapan penilaian harian. Kamu bisa membuka LKPD-mu pada 1.2 nomor 3C, 1.3 nomor 2D, kemudian ada yang nomor 4C, kemudian 5F, dan nomor 4. Kemudian 1.5 ada pada nomor 3E. Pada 1.4 nomor 3 dan nomor 5 sudah kita bahas. Yang pertama akan kita bahas pada 1.2 nomor 3C. LKPD nomor 3C. Di situ ada soal 16/2/3% dari 60.000. Ini harus kita rubah dulu. Paling sederhana langkahnya satu-satu. 16/3/2 kita jadikan pecahan biasa menjadi 50/3%
dari 60.000. Ini kita jadikan pecahan lagi, menjadi hilang persennya, menjadi begini. Nah, kita lihat ada 2 per di sini dari 60.000. Ini tidak bisa dikerjakan kalau dalam bentuk seperti ini. Maka ini kita rubah dulu menjadi 50/3 dibagi 100/1. Menjadi lagi 50/3 kali 1/100. Sama dengan lagi 50/3 kali, saya tulis lagi di sini, bisa dicoret ya. Di sini 2, di sini 1, sehingga sama dengan 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. Tanda persen hilang, sehingga di sini dapat dituliskan 1/6 kali 60.000. Maka di sini bisa kita kecilkan 1/10, sehingga hasilnya adalah 10.000. Bisa dipahami? Dilihat kembali nanti pada LKPD 1.2 nomor 3C. Selanjutnya 1.3 nomor 2D. 6 7/16 dikurangi 2 7/8. Harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, sehingga menjadi 103/16 dikurangi 23/8. Setelah bentuk demikian, kita samakan penyebutnya. KPK dari 8 dan 16 bisa kita tuliskan 16. Sehingga di sini 16 kali 16 sama dengan 1 kali 103 dikurangi 16 kali dibagi 8 kali 23, 46. Hasilnya adalah 57/16. Boleh kita kecilkan lagi menjadi 39/16. Sekarang kita lihat yang nomor 4C. Perhatikan 4C. 0,4 dibagi 0,02. Maka di sini lebih mudah kalau kita jadikan pecahan biasa. Ada satu angka di belakang koma menjadi per 10. 2 angka di belakang koma menjadi per 100. Diingat kembali waktu di SD, pembagian dengan pecahan, maka unsur yang kedua dibalik dikalikan. Perhatikan. Sehingga di sini sama dengan 4/10. Bisa dicoret dulu. Dicoret 2, dicoret 1, 10 dengan 100, 1, di sini 10. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Bisa dipahami? Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Kita ambil nomor 5F, yaitu 21/6 dikuadratkan ditambah 15/8 kuadrat. Yang di dalam kurung harus kita selesaikan dulu, yaitu kita buat bentuk sederhana. Tetap tidak boleh hilang dulu, ditambah 13/8 kuadrat. Karena kurungnya besar, maka di sini keduanya harus dikuadratkan, sehingga
169 per 36 ditambah 169 per 64. Sudah menjadi bentuk biasa, kita samakan penyebutnya. Dari KPK 36 dan 64 ada bilangan 576. 576 dibagi 36 dikalikan 169 2704 ditambah 576 dibagi 64 kali 169 sama dengan 1521. Kita jumlahkan menjadi 4.225 per 576. Misalnya kamu kesulitan, boleh bentuk begini saja, boleh juga dikecilkan menjadi 7193 per 576. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Pada LKPD 1.6 ada soal nomor 7 halaman 99. Ayo kita berlatih 1.8. Buyul ngambil yang nomor 7. Di situ diketahui kelinci. Kita tulis secara sederhana. Kelinci ada 80 ekor. Bu Mona akan membuat kandang untuk ke-80 ekor kelinci tersebut. Yang ditanyakan ada 3 di situ. Yang pertama, banyak kandang yang harus dibuat. Yang kedua, banyak kelinci setiap kandang. Yang ketiga, banyak faktor. Jadi apakah banyak kelinci? Jadi banyak kelinci dalam setiap kandang merupakan faktor dari banyak kelinci di keseluruhan. Berikan alasanmu. Untuk nomor yang C bisa dibaca di buku halaman 99. Yang pertama, kita cari dulu adalah faktor dari 80. Karena di sini yang ditanyakan hanya faktor, maka harus kita mulai dari 1. Yang bisa dibagi adalah 2. 80 bisa dibagi 4, 80 bisa dibagi 5, 80 bisa dibagi 8, 9 tidak bisa, maka di sini 10, 80 bisa dibagi 16, 20, 40, dan 80. Kalau kita hitung faktor 80 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 faktor. Jadi faktor 80 ada 10 faktor. Sesuai dengan apa yang ada di buku. Kalau kita baca, Ibu Mona memiliki kelinci sebanyak 80 ekor. Ia ingin membagi kelinci tersebut dalam beberapa kandang. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Sama dengan 10. Sehingga pertanyaan yang pertama kita bisa menjawab. Berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona? Maka banyak kandang yang harus dibuat adalah 10. Berapakah banyak kelinci dalam setiap kandang? Karena kandangnya 10, kelincinya 80, maka banyaknya kelinci setiap kandang
8 ekor. Yang C, apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Jawabannya adalah iya. Alasannya karena 8 dan 10 merupakan faktor dari 80. Oh iya, ada ralat pada buku cetak. Ralat soal nomor 8, halaman 100. Di situ ada 37, 41, dan 51. Yang benar 37, 41, dan 53. Ini salah, ini yang benar. Soal yang terakhir yang akan kita bahas, nomor 9, halaman 100. Faktor dari 30 dan 60. Karena kita disuruh mencari faktor, maka kita harus memulainya sama seperti nomor 7. Jadi 30 sama dengan faktornya 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Yang 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba lagi. 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Kemudian pertanyaan yang pertama. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Bilangan yang sama, perhatikan faktor yang sama dari 30 dan 60. Maka kita tuliskan yang sama. Sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15. Ada lagi 30. Kemudian yang ketiga, kita disuruh mencari faktor prima. Nah, perhatikan faktor prima. Kalian SD sudah pernah mendengar faktor prima, yaitu dari faktor prima 30 dan 60. Maka kita cari yang sama, yang prima. 1, 2, 3. Sehingga kita tuliskan di sini faktor prima dari 30 dan 60 adalah 2, 3, 5. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya. WA Japri, Bu Yul akan menjawab secara berkelompok. Waktunya tidak terbatas untuk bertanya. Kapan saja, di mana saja, silakan bertanya. Bu Yul akan segera menjawab. Bu Yul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.